dan Joy di Selamat Sore Medan. Nah, seperti biasa nih Tribuners, di program ini kita bakalan membahas 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke berita yang pertama. Boleh dibawain, Joy? boleh. Jadi berita pertama ini mengenai kasus Ibu Tioma Tambunan. Nah, Ibu Tioma Tambunan ini merupakan ibu dari almarhum Serda Sahat Wira Anugrah Sitorus. Nah, jadi ini kisahnya ini seorang Serda Sahat Wira ini dianiaya. Dianiaya, terus meninggal. Benar sekali, itu kasusnya. Nah, udah lama kasus ini, cuman naik lagi nih pamornya karena belum selesai-selesai diusut. Diduga Ibu Tioma ini kerasukan arwah anaknya pada Rabu 11 Januari 2023. Ini kejadiannya terjadi saat persidangan dengan agenda keterangan saksi. Nah, Ibu Tioma ini merasa keterangan saksi itu tidak pas di hatinya. Nah, sehingga Tioma berlari keluar dari ruang sidang dan terbaring di depan meja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Pengadilan Militer PM Tinggi 1 Medan. Ibu dari korban ini menangis, Ibu Tioma, sembari membaringkan badannya. Nah, karena seperti itu kan, gerakan-gerakan yang dia buat itu tidak wajar, diduga Ibu Tioma ini kerasukan arwah anaknya. Okay. Tapi ya kalau aku pikir-pikir bisa jadi karena dia saking shocknya, kan bisa juga kan refleksnya itu bergejolak, benar. itu di hati dia, jadi dia kayak gitu. Nah, ini kita ada videonya, langsung aja kita lihat. Mana kakinya udah banyak kali berbohong persidangan ini. Kenapa mama? Kenapa? Mama mana? Mama di mana? Sama-sama. Mana mama? Kenapa mama? Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa mama? Kenapa? Kasih minum lah. Kenapa mama? Kenapa mama? Kenapa? Di mana? Ini lantai itu jadi apa dibilang? Aduh, sedih sekali ya. Iya. Kenapa mama? Kenapa Mama? Aduh. Pantesan lah diduga ya kerasukan Kerasukan. oleh Wira ini. Kalau ditengok-tengok ya sampai merah gitu Iya. wajahnya, berarti terlalu banyak energi Yang dikeluarkan. Nah, untuk berita lebih lengkap dan lebih detail, kita langsung aja tanya sama reporter kita. Ada Bang Edward. Halo Bang Edward, selamat sore. Selamat sore Bang sore, Kak. Edward. Boleh Bang Halo. diceritakan bagaimana kronologi lebih lengkapnya mengenai kasus ini, Bang? Oke, jadi semalam pada Rabu tanggal 11 bulan Januari 2023, agenda persidangan saksi lanjutan dari almarhum Serda Sahat Wira Anugrah Nasution digelar di Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. Belum selesai persidangan, Tioma Tambunan, ibu dari almarhum, keluar dari ruang persidangan dan beronta-onta menangis histeris, kemudian tergeletak di depan meja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dan tidak lama Tioma sendiri terlihat seperti kerasukan, meronta-ronta dan meraung-raung di depan meja PTSP. Berselang 5 menit, yang diduga kerasukan tersebut Tioma telah sadar dan bertanya-tanya kepada keluarga yang berada di lokasi apa sebenarnya penyebab dari kenapa dia merasa kecapean, dan juga dia menanya di mana keberadaan dirinya. Ceritanya sebelum dia keluar dari ruang persidangan, ternyata dia merasa keberatan dengan keterangan saksi yang dihadirkan. Karena keberatan itu, dia bergerak-gerak melakukan pergerakan di dalam ruang sidang dan ditegur oleh majelis hakim dan diusir dari ruangan sidang untuk persidangan dilanjutkan dengan cara tenang. Oke Bang, nah apa sih Bang keterangan dari saksi yang sampai ibu ini tuh bukan nggak terima ya, mungkin kayak meronta Nggak pas. jiwanya. Jadi saksi itu
mengatakan sesuai dengan BAP yang mana dia mengatakan bahwasanya si komandannya ketika si almarhum sakit dibawa ke rumah sakit, komandan itu hadir. Sedangkan menurut keterangan dari yang didapat informasi dari si Tioma, keterangan saksi itu tidak benar. Karena menurut dia komandan itu tidak ada hadir ke dalam rumah sakit untuk menjenguk si almarhum, dan juga tidak ada membantu si almarhum ketika dia sedang sakit gitu. Oke Bang, mengenai lanjutan kasus dari Serdawira ini bagaimana Bang? Karena kan sesuai berita yang beredar ini sudah lama ya, tapi sampai sekarang belum selesai-selesai juga. Ya, jadi kemarin itu perkara ini di 2018, kemudian ada sekitar 4 terdakwa yang ditersangkakan, tiga lainnya itu sudah putus, 1 banding, 2 lainnya itu sudah dipecat dari jabatannya, 1 lagi melakukan banding dan masih bertugas. Sedangkan yang sekarang itu digelar kembali untuk terdakwa si komandannya itu, Pak. Oke, berarti untuk sidang komandannya. Baik Bang Edward, ya semoga kasus ini cepat selesai ya, karena mirip-mirip nih sama kisahnya Yosua Brigadir J. Udah meninggal juga ya satu kan jadi susah. Oke. Terima kasih Terima kasih Bang Edward. Selamat beraktivitas, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Itu dia Tribuners. Kasihan ibunya. Iya. Ternyata bukan cuma kisah Brigadir J aja ya. Rupanya ada juga ini. Nih dari Pulau Sumatera Dari lagi. Pulau Sumatera. Sama juga ya, Brigadir J dari Jambi. Ya. Oke, Tribuners, kita move ke berita yang kedua. Berita yang selanjutnya itu ada seorang juru parkir liar yang memakai ID card orang lain terlibat keributan dengan pemilik toko di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Video keributan tersebut pun sempat direkam oleh pemilik toko dan beredar luas di media sosial. Nah, dari rekam aku ada lihat juga nih videonya itu, dia memang kayak ID card-nya itu nggak sesuai sama muka dia, dan dia minta uang ke pemilik toko. Sedangkan pemilik toko ini bilang kalau si pemilik toko ini udah menyetorkan uang untuk uang parkir, kenapa dia minta lagi gitu. Nah, tapi Tribuners, untuk berita yang lebih lengkapnya lagi kita udah ada video nih, kita saksikan dulu cuplikan video yang berikut ini. Apa aku? Jadi aku di sini ngapain tidur-tiduran gitu? Aduh bang, Main bola. Kau ganti dulu bed kau, nama kau, muka kau, baru kau. Kau yang ngurus kayak gitu. Ini kalian tengok dulu, namanya Robin Nur tapi orangnya nggak sama. Nah, kalian tengok ini. Kau yang Tukang ngurus parkir nggak punya bed sopan aku, santun. kau yang ngurus. Kau ngurus ini ya, ngurus lah kau. Namanya aku yang jaga, kau lucu kau. Kau yang jaga. Sekarang kau parkir, mana kartu kau? Kartu apa yang mau kau Kartu kau mana, identitas kau? Kau minta lah sama perusahaannya lagi diurus. Ya kau gak usah teriak. Kau bilang tugas kau, putih parkir, betul nggak? Mana Banyak identitas kali kau? kita kalian. Ya udah, tukang parkir gak ada otak kayak gini. Nah, Jaga. apa? Kau Urut gak usah jaga. sok lantam kau di sini. Kalau lewat palet Kalian kau pikir banyak duit kutip. kalian aku takut. Terus kau Banyak jangan sok kali teriak dia. kau. Orang kamu gak pikir peduli yang merekam yang itu? Kau kira aku peduli juga sama kau? Kau jangan sok hebat kau, sok jago kau di sini. Untuk nyetor ke dinas gitu. Ya, stor ke dinas, katanya sih gitu. Kurang setoran, jadi bantulah. Kadang belum sampai tanggal 30, tanggal 25 sudah datang ke toko minta. Nah, Itu apakah oknum dinas yang datang atau orang-orang sini? orang-orang sini, tukang parkir biasa yang jaga-jaga. Tukang parkir juga berarti ya? Tukang parkir. Cuma yang biasa ngambil bulanan ini, nggak nampak dia hari ini. Nah, kemana dia menghilang? Jadi yang satu lagi lah yang datang. Makanya tukang parkir sini nggak ada yang jelas sih. Walaupun udah ini ya, parkir itu ya, tetap Iya. nggak ada yang jelas juga kayak. Banyak sih konsumen kan sekarang udah pakai mesin. Kadang kan orang butuh kertas itu untuk klaim ke kantor, itulah nggak dikasih, katanya mesin rusak, mesin nggak ada baterai, itu aja alasannya. Makanya kebanyakan konsumen nggak mau bayar karena konsumen tahu ini pasti kutipan liar, makanya nggak mau bayar. Nah, dari situlah ada cekcok di depan. Kan saya lagi jualan nih di dalam, saya dengar ada keributan di luar, makanya saya keluar. Saya tanya kenapa, cuman nggak ada. Kita tegur bagus-bagus, tetap nyolot dia kan. Ya udah akhirnya ribut, makanya saya viralkan. Karena kan sudah ada sampai
Ya seperti itu proses cekcoknya ya. Iya. Orang Medan sekali cekcoknya. Mengesalkan sih nengok abang itu tadi tukang parkirnya. Nah, Dia, aduh, ya kau viralkan aku, kira aku takut. Pergi lah, nih masuk Tribun Medan loh bang. ditonton. Nah untuk menambah kekesalan Joy lagi, kita sudah tersambung sama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfian Syah. Halo Bang Fian, selamat sore. Bang Fian ya? Iya, panggilannya Bang Fian kan? Iya kan Bang? Selamat sore, Isa dan Joy. Sore. Risha, Bang. Bang Alfian Syah, boleh dijelasin nih gimana sih kronologi sebenarnya terjadi mengenai tukang parkir ini? Ya, baik Ica, Joy dan juga Tribuners. Dan memang kejadian ini terjadi itu tepat di tanggal 11 kemarin, di mana ada seorang juru parkir liar yang meminta uang parkir kepada seorang konsumen dari sebuah tempat usaha di Jalan Brigjen Katamso. Nah, ketika itu kebetulan yang konsumennya ini merupakan seorang sales begitu. Dia itu meminta karcis begitu, karcis untuk mengklaim ke kantor begitu. Namun si tukang parkir liar ini menolak ataupun tidak memberikan uang, tidak memberikan karcis itu, dan malah meminta uang dengan bahasa cuman 2.000 aja begitu. Namun si sales ini tidak terima karena dia katakan bahwasanya tidak bisa, bukti parkir itu tidak bisa diserahkan ke kantor begitu. Nah, setelah itu keributan di sana terjadi hingga akhirnya sang pemilik toko pun keluar dan menanyakan apa yang terjadi. Rupanya karena permasalahan uang parkir. Nah, pemilik toko ini kemudian langsung mengambil handphonenya dan merekam begitu aksi dari pelaku ini. Namun pelaku sendiri pun tidak takut begitu di kamera, direkam oleh pemilik toko. Nah, pemilik toko juga mengatakan bahwasanya ketika itu memang si juru parkir liar ini memakai seragam ataupun memakai rompi petugas parking begitu, dan identitas dia itu berbeda begitu dengan etiket yang digantungnya dengan wajahnya. Nah, dari situ memang menurut pengakuan dari pemilik toko ini, memang di kawasan itu memang marak sekali begitu aksi-aksi pungutan liar yang memakai seragam dari parking ini. Nah, menurutnya juga dia sudah melakukan store uang parkir begitu khusus untuk pengendara itu sebulan ada sekitar 25.000 begitu. Namun pengutipan parkir tetap dilakukan meskipun iuran itu rutin dibayarkan setiap bulannya. Nah, untuk kejadian ini memang langsung ditanggapi oleh Dinas Perhubungan, dan setelah video itu viral, Dinas Perhubungan pun sempat datang ke toko tersebut dengan seorang juru parkir yang memang yang tertera di etiket itu. Mereka ini meminta maaf di sana, namun di juru parkir liar ini sampai sekarang itu tidak ada etiket baiknya menemui pemilik toko sampai video ini pun viral. Namun kasus tersebut menurut Kadis Dinas Perhubungan, kasus tersebut sudah selesai begitu, karena sudah ada perbincangan antara pihak dinas ini dengan pemilik toko bahwasanya memang itu merupakan pengutipan ilegal begitu, tidak resmi begitu. Nah Bang, seperti yang Abang katakan tadi kan si pemilik toko ini juga udah membayar uang iuran per bulan gitu ya Bang? Itu bayar iuran per bulannya ke siapa Bang? Ya, uang iuran yang dibayarnya itu senilai 25.000 per bulan itu kepada juru parkir di sana juga. Nah, modus juru parkir ini mengatakan bahwasanya uang itu nantinya akan disetorkan begitu ke Dinas Perhubungan. Namun setelah datang begitu petugas Dinas Perhubungan di sana, si pemilik toko ini menjelaskan lah bahwasanya ada pengutipan. Namun pihak dinas sendiri mengatakan bahwasanya uang iuran itu tidak ada disetorkan ke dinas, melainkan itu ke kantong pribadi. Ya, pungli juga berarti. Pungli juga berarti yang 25.000 ini. 25.000 pungli. Baik Bang, cukup. Ini Bang, lalu tadi, aduh kok ngeblank ya tiba-tiba nih Bang Alfian Syah. Tadi kan ini Bang, berarti
Oh, tadi dinas perhubungan sama orang yang di ID card itu sudah datang Minta ya, maaf. udah datang ke tokonya. Nah, tapi si pelaku ini justru nggak ada permintaan maaf. Nah, dibilang nggak bang, apa sih alasannya kenapa ID card dia ada sampai ke orang gitu? Dia ada bilang nggak itu kenapa penyebabnya? Ya, terkait hal tersebut memang waktu datang itu pun tidak ada dijelaskan ya mengapa bisa begitu seragam ataupun ID card-nya itu berada di tangan juru parkir liar ini gitu. Oh, oke, jadi hanya pure meminta maaf ya bang ya? Ya, hanya datang hanya meminta maaf begitu, beretikat baik lah. Dan si pemilik toko juga tidak mempermasalahkan ataupun tidak menindaklanjuti secara proses hukum begitu, karena menurutnya itu hanya persoalan sepele begitu. Dan juga dinas perhubungan juga sudah datang begitu ke tokonya. Namun katanya orang dinas perhubungan ini juga sempat mengatakan bahwasanya akan memproses begitu terkait penyalahgunaan ID card parkir ini gitu. Oke. Berarti pelaku akan diproses ya. Iya, insya Allah. Cukup Oke, ya. cukup. Terima kasih Bang Alfiansyah. Atas penjelasannya. Ya, selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat sore Bang Pian. Selamat Pian. sore, Ika dan Jaya. Ya itu dia. Aku waktu SMA pernah belajar kalau retribusi daerah yang terbesar itu dari parkir. Nah, ternyata kita kayak mana ya? Kebetulan ya, Ca. Parkir yang di depan, yang di sekitar kantor kita ini baik-baik gitu, Iya. bertanggung jawab. Tapi gak semua. Banyak juga di tempat dia datang, kita kasih duit, habis itu tinggalinya. Iya. Awak mundurin kereta susah-susah. Bang, Iya, tolong, iya. Bang, tolong. Kayak gitu. Ya semoga ya gak ada lagi kasus-kasus parkir liar seperti ini. Karena ini meresahkan, apalagi ternyata sudah bayar dia. Tapi kalau dipikir-pikir ya, semisalnya memang 25.000 itu murah loh dibayar per bulan pada. Tapi dia berapa toko, guys? Oh Banyak iya ya di situ. Iya ya. Maksud aku Banyak itu yang masuk ke kantong dia. iya benar. 3 toko berderet di situ 75.000 sama dia Gak mungkin lepas. 3, pasti Iya. banyak lagi kan. Nah ya kayak gitulah, semoga memang betul-betul ditegaskan ya untuk masalah parkir ini, karena memang semakin merajalela. Kita nggak memasalahkan 2.000 kah atau berapa Iya. ribunya, tapi ya tertib tertib gitu, semuanya harus ada landasannya. 2.000 kali 100 Banyak. Oke, kita langsung aja ke berita ketiga ya, Ca. Udah kita belakangkan dulu masalah-masalah parkir ini ya. Ini berita ketiga itu datang dari puluhan penderita kusta binaan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, UPT Pelayanan dan Pembinaan Penyakit Kusta Marsanina. Nah, yang ada di Desa Simpang 4, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai menggelar aksi di Jalan Lintas Sumatera Utara. Ini kejadiannya hari ini, Ca, Kamis 12 Januari 2023. Sebelumnya Ica tahu tentang kusta? Enggak, apa itu? Kusta itu sebuah penyakit. Oh, penyakit. Penyakit yang menular. Nah, jadi orang-orang yang terkena kusta ini biasanya bakalan dibawa di karantina gitu agar oke. tidak menular ke Menularkan. orang lain. Nah, jadi nih udah dibina oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial di Provinsi Sumatera Utara. Nah, nggak tahu macam mana bisa orang-orang yang orang penderita sakit kusta ini bisa sampai ke jalan. Mereka membawa kardus bekas, mereka duduk lagi di pinggir jalan sambil meminta sumbangan kepada pengguna jalan. Nah, menurut kabar yang beredar, mereka melakukan hal seperti ini karena pemerintah ini mengurangi bantuan kepada mereka. Nah, kepada ex kusta juga, kepada yang lagi menderita penyakit kusta juga dikurangi bantuannya. Maka dari itu mereka menuntut, mereka minta-minta ke jalan, dan sekalian ini sebagai aksi mereka kepada pemerintah agar porsi mereka itu tidak dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, untuk videonya kita saksikan bersama-sama. Kegiatan apa hari ini yang dilakukan di sini, Pak? Kegiatan kami di sini, Pak, protes untuk pengurangan bahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Nggak usah banyak-banyak ya, Pak. Ini dari mana nih, Pak, semua, Pak? Dari Belidaan, Pak. Dari Belidaan. Ya.
Pemotongan apa maksudnya Pak? Pemotongan ini Pak kan ada di sini. Bahan makan kami, pangan kami dipotong. Dari mana Pak? Dari Medan Pak. Untuk apa itu Pak? Bantuan apa itu Pak? Bantuan untuk orang kusta Pak. Oh, orang ini kusta. kan orang kusta ini Pak di sini. Jadi kami itu nggak menuntut banyak. Jangan dikurangi aja bahan kami itu udah kami terima. Ini kan dikurangi kami tanpa ketahuan kami dikurangi. Jadi kami pun rasanya. Berapa sebenarnya Pak bantuan itu Pak? Ya kalau kita berikan pokoknya dikurangi lah Bang. Kalau diberikan kita nggak gitu apal kali. Jadi turun ke jalan ini karena nggak bisa makan atau cuma lagi? Itulah Pak, menunggu keputusan orang itu lagi kami tetap harus begini Pak. Oke Pak. Nama siapa Pak? Pak Amri Daulay. Amri Daulay. Ya oke. Ya, banyak itu juga dia ya beritanya. Iya, banyak. Bayangkanlah, mereka udah dibina dalam satu tempat seperti itu. Ya, untuk berita selengkapnya kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan. Ada siapa Bang Joy? Anugrah Nasution. Halo Bang Anugrah Nasution. Oke, Bang Anugrah. Reza dan Joy. Iya. Halo Bang Anugrah. Lagi di mana, Bang? Lagi di Polres, Oke. di Polres Sedang Bedagai. Oke, selamat sore Bang Anugrah. Boleh diceritain nih kepada Tribuners tentang kasus ini, Bang? Aksi warga penderita kusta ya, Bang, di jalanan yang meminta sumbangan ya. Oke, baik Reza dan Joy. Nah, memang tadi pada siang tadi itu ada puluhan ya orang yang mengidap kusta yang mereka itu merupakan warga binaan dari dinas provinsi, maksudnya dinas sosial provinsi Sumatera Utara yang ada di Desa Simpang Ampat di Kecamatan Serampa, Kabupaten Sedang Bedagai yang melakukan aksi protes ya. Nah, jadi mereka itu tadi duduk di pinggir jalan untuk memprotes adanya pengurangan sejumlah kebutuhan mereka, seperti kebutuhan makanan mereka khususnya oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara. Nah, tadi pada siang tadi memang mereka melakukan aksi itu setelah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan UPT atau perwakilan dari Dinas Provinsi Sumatera Utara yang ada di Kabupaten Sedang Bedagai. Nah, memang tadi dijelaskan oleh Amri, salah satu orang yang merupakan warga binaan Dinas Sosial ini mengatakan kalau mereka itu keberatan atas kebijakan pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Sosial yang mengurangi beberapa keperluan seperti biskuit, kemudian ada susu dan adanya gula begitu. Jadi ini memang berkaitan dengan aturan atau anggaran yang baru dikucurkan yang membuat Dinas Provinsi Sumatera Utara ini terpaksa mengurangi sejumlah pasokan kebutuhan mereka. Nah, memang di sini di UPT Dinas Sosial yang ada di Serampah ini ada 130 warga penderita kusta yang kemudian itu dilindungi ya atau ditempatkan di sini. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan salah satu perwakilan UPT Dinas Sosial bernama Lamhot Pasaribu yang mengatakan kalau memang sebelumnya mereka sudah melakukan diskusi bersama 130 penderita kusta yang saat ini berada di bawah naungan Dinas Sosial. Lamhot menyebut memang ada sejumlah kebutuhan seperti bubuk teh, gula, kemudian ada susu dan biskuit yang dikurangin pasokannya dari 2 menjadi 1, dari gula yang 2 kilo menjadi 1 kilo untuk per minggunya kepada satu orang atau satu penderita. Namun ini Lamhot mengatakan ini berkaitan dengan terbatasnya anggaran begitu, karena memang anggaran yang dipasok atau yang dikucurkan provinsi dari tahun kemarin hingga tahun ini itu jumlahnya sama, sementara untuk kebutuhan atau harga kebutuhan untuk mencukupi penderita kusta ini harga kebutuhannya meningkat, seperti contoh aja beras, kemudian minyak makan ini yang harganya tidak lagi sama pada tahun 2022. Nah, memang sejauh ini memang Dinas Sosial melalui UPT yang ada di Serampah ini terus
melakukan mediasi agar bagaimana mencari solusi, karena memang sampai sejauh ini para penderita kusta menolak dengan adanya pengurangan jatah makanan yang mereka berikan karena alasan yang sudah disampaikan dinas sosial. Begitu, Risa dan Joy. Baik Bang Anugrah, cukup jelas penjelasan dari Bang Anugrah, tapi saya ingin bertanya Bang, mengenai warga yang menderita kusta ini, kan kita tahu kusta ini menular ya Bang. Nah, bagaimana respon masyarakat di sekitar daerah tempat mereka melakukan aksi ini? Apakah mereka merasa keberatan mengingat bahwa penyakit ini menular seperti itu Bang? Oke, baik Joy. Memang tidak semua tadi ya, ada 130 ini yang merupakan warga binaan atau khususnya orang yang berada di bawah naungan begitu dinas sosial. Namun ini yang tadi yang turun ke jalan ini memang mereka yang sudah penyakit kustanya itu sudah sembuh ya. Namun begitu walaupun sembuh memang ada beberapa orang yang di situ itu kehilangan, contoh ada kaki, ada jari, kemudian yang terpenting organ tubuhnya sudah tidak lagi lengkap karena ada yang kakinya harus puntung dan yang lain-lain. Memang penyakit kusta ini memang adalah penyakit yang dapat menular, namun tadi mereka itu yang melakukan aksi itu sudah mayoritas itu adalah atau bekas penderita kusta. Walaupun demikian mereka sudah tidak lagi memiliki organ tubuh yang utuh begitu. Jadi mereka memang ini tunawisma yang akhirnya memang berada di bawah naungan dinas sosial. Nah, langkah ini memang dilakukan kenapa mereka itu di bawah naungan dinas sosial ini untuk mencegah agar penderita kusta seperti mereka itu dilindungi negara agar tidak hidupnya itu bisa berkecukupan, khususnya untuk mencukupi biaya makan, tempat tinggal begitu. Oke Bang, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi nih Bang antara mereka dengan pemerintah? Atau tadi siapa yang menaungi mereka itu? Baik Risa, tadi memang sudah, sebenarnya ini sebelum melakukan aksi ya, ini mereka sudah melakukan pertemuan. Tadi kita konfirmasi melalui perwakilan UPT Dinas Sosial yang ada di sini melalui Bapak Lamhot Pasaribu menyatakan kalau mereka ini sebenarnya sudah beberapa kali ya melakukan pertemuan dan membahas soal adanya perubahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat, mengingat tahun ini adalah memasuki tahun baru, anggaran baru, yaitu tahun anggaran 2023. Dan itu yang awalnya membuat kisru ya, karena mereka mengetahui kalau ada pemotongan begitu, ada pemotongan dari jumlah bantuan itu. Dan memang sampai saat ini terus dilakukan mediasi dan UPT Dinas Sosial di sini juga terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk bagaimana mencari solusi atas kasus ini agar bagaimana penderita kusta ini bisa kembali lagi untuk hidup tenang dan mendapat bantuan yang selayaknya. Begitu. Oke, terima kasih sudah sangat jelas ya penjelasan Bang Anugrah ini. Terima kasih banyak Bang Anugrah. Selamat beraktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, itu dia semoga kita bisa klop apapun hasilnya nanti. Karena mereka ternyata tunawisma ya. Jadi ya memang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita utama kita tadi yang udah sama-sama kita bahas. Semoga dapat mengisi sore hari Tribuners nih dengan santuy. Oke, aku Risha dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.